Dan indeks harga saham gabungan saudara kemarin ditutup di teritori negatif. Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani berada di Bursa Efek Indonesia Jakarta. Okta, apakah pagi ini IHSG mampu berbalik arah? Ya, selamat pagi my sister dan juga saudara. Setelah kemarin IHSG ditutup di zona merah atau melemah 1,61% atau berada di level 4.464,04%. Pagi hari ini kita lihat maksud kami 4.464,04. Kita lihat bagaimana hari ini kondisi IHSG. IHSG masih dibuka di zona merah atau berada di level 4.440,96 atau melemah 0,57%, dan beberapa bursa atau saham yang mendorong penguatan diantaranya seperti SAMF, ACST, GDST. Lalu untuk yang paling banyak diperdagangkan yakni seperti BBRI, BBCA dan BMRI. Lalu untuk sentimen apa yang mempengaruhi, tentunya masih terkait dengan corona. Tapi memang pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan begitu atau stimulus fiskal lewat peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, di mana ada tambahan 405,1 triliun yang diantaranya adalah 75 triliun ini untuk kesehatan, 110 triliun untuk jaring pengaman sosial, 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kur, dan 150 triliun untuk pembiayaan pemulihan ekonomi nasional. Tapi memang meskipun sudah dikeluarkan kebijakan fiskal, tapi pasar masih wait and see begitu ya, karena memang untuk stimulus kebijakan fiskal ini di sektor real tidak bisa langsung terlihat bagaimana efek dari realisasinya. Tapi secara umum, my sister dan juga saudara, IHSG ini bergerak positif seperti kalau tercatat aksi beli bersih asing ini ada di 441,67 miliar, dan meskipun ada prediksi bahwa IHSG akan kembali terkoreksi sehingga pasar lebih menunggu atau wait and see, dan bisa dikatakan bermain aman untuk lebih memilih untuk memegang uang tunai begitu ya. Kalau kemarin tercatat aksi jual beli asingnya ini yakni 69,73 miliar. Dan untuk yang menjadi perhatian selanjutnya adalah terkait dengan inflasi. Kalau kemarin Badan Pusat Statistik sempat mengeluarkan data inflasi per Maret 2020 yang bisa dikatakan BPS mengkategorikan ini masih cenderung terkendali, di mana kalau secara bulanan yakni 0,10%, dan kalau secara tahunan adalah 2,96%. Beberapa komoditas yang menyumbang diantaranya seperti kenaikan bawang bombay, lalu harga telur ayam, harga gula pasir dan juga emas perhiasan. Sementara itu untuk tarif angkutan udara ini justru sebaliknya menyumbang deflasi. Tapi meskipun bisa dikatakan inflasinya ini terkendali, tapi pemerintah tetap diminta oleh BPS untuk menjaga bagaimana stok pangan dan juga distribusinya, mengingat saat ini semakin dekat menuju ke bulan Ramadan. My sister. Putri Oktaviani melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Terima kasih. Pasar masih wait and see atas stimulus yang sudah digelontorkan.